jalannya. Kami kali ini akan melakukan observasi pelaksanaan etika bisnis di Museum NTB. Yuk ikutin, yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kami dari mahasiswa Universitas Mataram sedang melakukan tugas ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Bapak Lalu Adi Ahmadi, SEMM. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis dalam pengelolaan dan pelayanan di Museum Nusa Tenggara Barat. Kami mohon izin untuk melakukan wawancara singkat dan hasilnya akan kami gunakan untuk laporan akademik. Baik, sebelumnya atas nama Bapak. Nama saya Pak Hubertus. Pak Hubertus yang tidak ada nama itu di Roma. Kecuali Jerman dan Belanda. Terima kasih atas kesediaannya, Pak. Baik, pertanyaan pertama itu, apa yang Bapak pahami tentang etika bisnis dalam pengelolaan museum? Ya, kalau mengenai tentang pengelolaan kita di museum, terutama di bidang informasi ya, informasi pelayanan teknik di museum, pertama kita harus mengetahui bersama dengan report-report yang ada di Nusa Tenggara. Karena bagaimanapun juga report-report itu pasti dia akan melakukan penelitian atau melakukan berkunjung ke museum untuk mencari tahu tentang budaya daerah Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kerjasama itu akan mereka menginformasikan kepada tamu-tamu mereka yang ada di Eropa maupun di jadi jelas itu ada kerjasama. Tanpa kerjasama tidak bisa berjalan. Kemudian pertanyaan kedua itu, bagaimana penerapan prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pelayanan? Ya, kalau kita jelas ya, dalam melakukan jangan sampai kita kejujuran kita seharusnya harga tiket kita masuk 20.000 bisa dibohongi 50.000. Kemudian sedangkan umum tadi biasanya 5.000 bisa dikarang-karang dalam prinsip sesuai dengan regulasi aturan oleh Perda Nusa. Kemudian, apakah museum ini memiliki aturan atau pedoman etika kerja bagi pegawai dan bagaimana penerapannya di kantor? Oh iya, jelas kalau kita sebagai ASN. Kemudian dalam aturan berikutnya, apabila pegawai itu tidak pernah ikut apel juga sampai 2-3 kali tidak diberikan disiplinan sebelumnya sudah itu kalau terlalu berlebihan sampai sidang etik tidak akan bagaimana museum ini menjaga sikap sopan, adil, dan menghargai setiap pengunjung yang datang? Ya, sikap kita di museum di sini, terutama bagian pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan dalam arti mungkin dari bentuknya orang yang membedakan museum kita standar operasional. Jadi di sini tidak ada membeda-bedakan. Setiap pengunjung yang datang di museum kita harus menghormati. Nah, kecuali kita kualifikasi belum karena berbeda museum di juga. Apakah ada pelatihan khusus bagi staf tentang pelayanan dan komunikasi etis terhadap pengunjung? Ya, ada kaitan. Seperti contoh pribadi saya sendiri sudah pernah pelatihan pelayanan publik selama 1 minggu di Bogor. Ya, itu kan termasuk kode etik cara komunikasi kita dengan kalau kita hadap dengan anak kita menggunakan bahasa akhlak, SD juga begitu, SMP juga begitu, SMA dan mahasiswa dan kita besar. Bertanya, bagaimana museum menjalankan fungsi edukatif kepada masyarakat, terutama pelajar dan wisatawan? Ya, kalau kita dengan wisatawan itu kita hormati kerjasama dengan travel yang ada di NTB Travel Association. Untuk informasi tentang budaya itu kan kerjasama ada lintas sektoral itu ya, mana saja swasta maupun pemerintah. Kemudian yang berikutnya itu mengenai bagaimana museum menjalankan fungsi edukatif? Ya, yang kembali kepada masyarakat, kepada pelajar dulu ya. Kita
juga kampus yang museum itu kampus, kemudian dengan masyarakatnya dan melakukan sosialisasi teknik perawatan karena itu berkaitan dengan perawatan benda-benda budaya yang ada di museum. Jadi sudah itu kita melakukan juga pameran keliling menggunakan budaya kita seperti dari masyarakat oleh masyarakat sudah tahu karena tidak semua masyarakat tahu tentang museum. Kemudian, apakah museum memiliki kegiatan sosial atau kolaborasi dengan sekolah, kampus, atau komunitas sosial? Iya, yang sudah sekolah. Iya, dari sebelum layanan sampai museum dan museum jadi biasanya kalau kami melakukan di sekolah itu ada dua kita bawa, yaitu mengenal sejarah masuknya Islam ke Lombok, kemudian masuk ke museum. Dan biasanya juga ada hubungannya juga, yaitu kalau sudah begitu dengan sejarah masuknya Belanda di Papua. Apa langkah-langkah museum dalam menjaga kelestarian koleksi dan warisan budaya agar tetap bisa berkembang? Ya, pertama itu ya karena ini benda-benda atau milik negara pertama itu sendiri orang selama kemudian yang kedua kita contoh namanya orang maling ya itu kan kalau orang maling kan susah ditebak, tapi kalau orang dalam kan sudah, tapi dengan era sekarang mudah. Kenapa? Karena sudah ada CCTV semua. Sudah kemudian dari operasional keamanan di sini ada 24 jam ya. Itu sistem keamanan. Jadi ya sistem 24 jam ya instansi lain sendiri tersebut seperti tentara itulah terjadi Malaysia. Kalau instansi musuh segi keamanan awalnya. Bapak, bagaimana museum budaya bekerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga budaya, dan sponsor utama dalam Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarai salah satu pengunjung yang ada di Museum NTB. Nah, baik sebelumnya siapa? Hanifah, Hanifah dari sekolah mana? SMA Negeri 1 Mataram. Izin bertanya ya. Bagaimana kesannya terhadap pelayanan dan sambutan dari pegawai museum tadi? Ya, kesannya sangat baik ya. Tadi kita dilayani dengan baik, terus diberikan arahan juga tentang barang-barang atau peninggalan-peninggalan di museum ini. Kemudian, apakah Hanifah merasa diperlakukan dengan sopan dan adil selama berkunjung di museum ini? Ya, sopan dan adil karena tadi ada beberapa pengunjung lain juga dan ada saya juga dengan teman-teman saya dan kita diperlakukan dengan baik. Syukurnya. Kemudian, apakah informasi dan penjelasan tentang koleksi museum disampaikan secara jujur dan akurat? Ya, informasinya sangat jujur dan akurat, apalagi di sini sudah pakai QR ya, jadi kita bisa scan sendiri dan baca informasinya sendiri. Apakah fasilitas dan harga tiket sudah sesuai dan transparan? Sudah, karena kita dapat ini dapat karcisnya dan masih ramah di kantong pelajar ya, 5.000 per orang. Apa saran Hanifah nih agar museum ini dapat memberikan pelayanan yang lebih etis dan profesional ke depannya? Mungkin lumayan panas ya, jadi di AC ditambahkan gitu. Sama mungkin luasnya juga bisa ditambahkan gitu dari barang-barang peninggalan sejarah dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebelum bertanya, boleh tahu namanya kakaknya siapa? Boleh. Jadi nama aku Haura. Oke, Kak Haura. Jadi pertanyaan saya, gimana pesan kakak terhadap pelayanan dan sambutan dari pegawai museum? Tadi dari baru datang kan ke kasir dulu. Lumayan kasirnya ramah banget sih, yang keren. Jadinya kita jadi bisa lebih enjoy buat kesini. Oke. Jadi kakak nih ngerasa diperlakukan dengan sopan ya? Ya, sopan banget. Jadi menurut kakak museum ini udah menerapkan
prinsip etika bisnis dan pelayanan yang dengan baik belum? Udah sih, udah. Apakah fasilitas dan harga tiket sudah sesuai menurut Kakak Terus buat worth it banget sih, karena tiketnya tuh murah. Terus kita dapat banyak ilmu di sini, jadi worth it banget. Kakak ada saran nggak biar museum ini tuh pelayanannya yang ada biar lebih etis terus lebih profesional ke depannya? Semoga nanti kan ada ini pegawainya itu yang menjelasin. Mungkin biasanya ada kan Kak, kalau jam yang agak pagi, mungkin karena sekarang bentar lagi tutup makanya nggak ada juga ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama.